Al-Fatihah. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Adawatu tauqidi lil khabari kasiratun. Sesuatu yang digunakan untuk mentauhidi kalam khobar, sesuatu yang digunakan untuk mentauhidi kalam khobar itu ada banyak. Di antaranya adalah inna, anna, lam ibtidak dan huruf tambah. Misalkan contoh pada lafaz koma zaitun atau ja'a zaitun. Sorry berarti zaitun qaimun. Zaitun qaimun kapan inna nggih inna zaitan qaimun. Kurang kuat mana ya inna zaitan la qaimun. Ya ana biasa di tengah. Falam anna zaitan qaimun. Falam anna zaitun la qaimun. Itu adalah tauhid kalam khobar. Nanti lam ditauhidi dengan lam ibtidak. Lam ibtidak itu lah dengar. Nah kapan yang guri diarani lam musaklaqah. Nanti kan kalau misalkan ala zaitun qaimun itu lam ibtidak, tapi inna zaitun la qaimun itu adalah lam musaklaqah. Jadi pasiku inna la zaitun qaimun ini ngono, tapi kan karena tauhid luru jejer napa liqwa kabul terus akhirnya mestinya lam itu ada di permulaan kemudian digeser pada lafaz yang belakangnya. Jadi muzahlaqatun kang den plesetake. Betul nggih. La zaitun lawahu kan gitu nggih, lawahu yakti utawi Allah. Itu lam ibtidak juga. Tapi karena kalau sudah ada inna tidak boleh jejer antara inna dengan lam tersebut, maka kemudian diletakkan pada yang belakangnya. Inna zaitan la qaimun misalkan seperti itu. Wa ahrufu tambihi dan huruf tambih ala ngaten nggih. Dan yang lainnya ala hala ngaten nggih. Nah niku adalah bagian dari huruf tambih lah. Butuhe niku adalah untuk menguatkan. Wal qasamu dan qasam maklum ngaten nggih qasam. Itu adalah menguatkan kalam khobar. Tadi sudah sangat maklum kok qasam itu adalah enek wong wani sumpah itu karena biasanya adalah dia tidak dipercayai utawa diingkari utawa didustakan. Dari dustakan itu tidak dipercaya, sehingga ketika dia menyampaikan apa adalah bersamaan dengan qasam, sumpah ngaten nggih. Wallahi demi Allah ngaten nggih, demi Rasulullah ngaten nggih, demi apa ngaten wa saterusé. Nah itu kan menguatkan khobar karena ketika disampaikan dengan nada yang biasa, dengan kalimat yang biasa, dengan nada yang biasa, itu adalah tidak dipercaya. Nah ketika ada indikasi tidak dipercaya itu namanya adalah mengingkari. Mengingkari. Wal huruf zaidati dan huruf-huruf zaidah kata fa'ala wastaf'ala. Seperti lafaz tafa'ala dan istaf'ala. Lafaz tafa'ala dan lafaz istaf'ala itu kan memiliki ada makna yang sama, artinya adalah makna lazimnya. Ngaten nggih. Jadi tafa'ala istaf'ala itu yang dikatakan sama atau katakanlah huruf zaidah. Itu ketika faedahnya adalah faedah yang lazim. Sama dengan fa'ala, maka perbandingannya ketika diucapkan fa'ala dengan tafa'ala itu beda. Kemudian tafa'ala kemudian tafa'ala dan istaf'ala itu juga beda. Jadi dari perubahan misalkan fa'ala ke tafa'ala kemudian menjadi wastaf'ala itu kan ada beberapa ngarani faedah.
Nah, yang dimaksud di sini adalah perbandingannya ketika menunjukkan faidah lazim. Dan istilah alam menunjukkan katakanlah tolak, yaitu memang lain. Jadi istaf ala amrit agawi. Amrit agawi itu ada berarti adalah meminta pekerjaan. Istighfaro itu adalah meminta ampun. Jaluk ngapuro kan. Nek ghafaro ngapuro. Jadi misalkan kulo istighfaro nang sampeyan itu seperti saya meminta ampunan ning gone sampeyan. Nah, nek kapan ghafaro saya memberi ampun. Itu kan beda. Itu kan beda. Jadi koyoke podo, konteksnya akan berbeda. Jadi akar kata ini podo. Akar kata ini podo. Jadi misalkan asalnya gofaro berarti saya beri maaf. Kemudian istighfar itu diberlakukan untuk saya, itu menjadi beda. Istighfar berarti saya meminta ampun. Berarti asalnya katakanlah saya menjadi fa'il ketika menggunakan istighfar itu menjadi napa niku maf'ul bil makna. Karena yang mendapatkan ampunan mestine ngono lho, mestine iki. Jadi ketika saya meminta ampun berarti kan aku kudune oleh ngapura. Terusnya kan ngono. Berarti kan kena efek kan? Kena efek kok ngene wong sing aweh ngapura. Jadi fa'il napa maf'ul bil makna. Nah, aku yang di fa'il ku apa njaluk kuwi mau njaluk ngapura. Fa'il ku, fi'il ku itu fi'il ku kan njaluk ngapura kuwi. Nah, jadi tentu itu perbedaannya bukan yang makna tolabiyah, bukan. Dari sing antara ini kenapa dalam siaga itu adalah cara memperbandingkannya adalah dengan yang makna asal, makna lazim. Jadi aku mesti enak, kabeh itu kembali dengan makna asal ini. Masih katakanlah tambahan tasdid itu fa'ala itu ya ono makna asal balik ning lazim itu ya ono, tapi kan kudu iku sing utama. Makna utamane misalkan nek kapan penambahan hamzah itu ya takdiyah, penambahan tasdid yang pertama itu takdiyah. Kemudian kalau penambahan sin itu adalah merupakan makna tolak. Dari makna tolak istafa ala itu makna tolak istaghfaro. Jadi kalau istahaba itu jaluk. Minta pemberian itu jaluk, tapi nek wa istauhaba nek wahaba kan awe. Kalau istauhaba minta pemberian berarti adalah yang jaluk statusnya. Nah, itu kan harus perhatikan kadang-kadang bakal angin beda ini. Watikrolu dan pengulangan. Pengulangan. Jadi pengulangan nenggone kalimat. Jadi pengulangan nenggone kalimat. Nah, jadi kalimun mata amtah tahu bisa dikatakan sebagai nopo lek ngarani tauhid, tetapi kan amtahu itu kan dianggap nopo niku tanapur. Ini mergo kecedekan antara huruf yang sama makrotin. Kot yang masuk fi'il kot nopo lek ngarani koma zaitun niku adalah merupakan tauhid, bagian dari tauhid. Kot yakumu ngaten nggih, kot yakumu zaitun ngaten nggih. Jadi orang sering mengatakan begini, misalkan nek kot iku mlebune ning gone fi'il madhi. Itu adalah siji kemungkinannya adalah kot tahqiq ya tauhid niku utawa kot takrib. Nah, kapan ning gone fi'il mudhari niku adalah taklil. Padahal kot itu kadang-kadang atau banyak yang masuk ning gone fi'il mudhari itu adalah menggunakan makna nopo tahqiq atau taksir. Jadi orang dimaknani kadang-kadang orang tapi adalah tetap dimaknani teman, artinya adalah nopo niku tahqiq. Nah, itu karena apa? Ya melihat kenyataan yang ada. Nah, melihat kenyataannya. Jadi bukan melihat katakan. Mestinya teori ini adalah kayak gitu, tapi selalu ada tabrakan di antara beberapa teori itu. Nah, dari kot takrib, kot tahqiq. Kot takrib misalkan kot
otomatis sholat deket berdirinya sholat, deket berdirinya sholat. Ora teman-teman, karena sholat pada saat itu belum didirikan ketika katakan otomatis sholat. Jadi hampir teman-teman baru paham, hampir didirikan sholat. Wa amma syartiyah, dan amma yang berfaedah syartiyah. Dan amma berfaedah syartiyah. Amma Pak Iman ya. Iman asyartiyah. Jadi ima asyartiyah niku adalah ya ini tuh sebenarnya, tapi kemudian nopo lek ngarani manya digunakan zaidah. Jadi berfaedah syartiyah ya risiko ini tok, tapi kemudian ditambahkan ma. Itu adalah ima asyartiyah. Jadi itu ima sing ono kalane ndak imanane ya in ora ngaten nggih. In nafi. Wasmiyatil jumlati dan bentuk berupa jumlah ismiyah, wa dhamirul fasli dan dhamir fasal. Dhamir fasal itu adalah maknanya makna takkid, tapi takkidnya adalah secara maknawi. Misalkan at-taharatu ya, kata nih. At-taharatu ya atau al-kalamu huwa lafdun mufidun. Nah, itu kan kata-kata huwa di situ itu dhamir fasal. Jadi kan orang beda pendapat para ulama. Misalkan al-kalamu utawi kalam, huwa ya kalam iku al-lafdhu lafaz. Misalkan itu nggih. Itu terkib sing masyhur. Ana wong sing terkib al-kalamu utawi kalam iku huwa utawi kalam iku al-lafdhu. Ini adalah terkib yang lemah, susunan yang lemah. Karena dhamir fasal di sini dijadikan mubtada sekaligus dijadikan khobar. Dijadikan mubtada sekaligus dijadikan khobar. Nah, yang paling tepat itu adalah ya diarani dhamir fasal. Kesannya napa lek ngarani koyok napa lek ngarani badal, kesane koyok nopo atau bayan. Karena memang tujuan didatakannya adalah untuk menguatkan kalam. Tujuan dari menguatkan kalam itu diantaranya adalah untuk mencuri perhatian dari orang yang membaca atau orang yang mendengarkan. Jadi cara di onek al kalamu al-lafdul itu sudah benar, sudah selesai. Tetapi kemudian diungkapkan al kalamu huwa al-lafdhu, misalkan itu adalah untuk mencuri perhatian. Orang malah pikir kenapa kok dionek nih huwa, misalkan gitu. Kemudian at-taharatu hiya misalkan. Itu adalah dhamir fasal semua. At-taharatu hiya terusan titik. Lah misalkan contoh tes tambahan mana? An-najasatu huwa katanya. Lah at-taharatu ataupun an-najasatu sebenarnya itu adalah boleh huwa boleh apa lagi hiya. Boleh huwa boleh hiya. Konteksnya adalah karena lafaz an-najasatu itu bukan muannas atau haratu itu bukan muannas. Taknya itu adalah tak masdar. Taknya itu adalah tak masdar. Tak najasun najasatun toharotun. Tak masdar bukan tak tanis. Taknya tak masdar. Lah masdar itu kan akar kata. Lah di sana tidak ada napa niku muannas dan mudzakkar. Yang ada itu adalah pada pelaku. Jadi sing ana muannas ana anune kuwi adalah pada pelaku utawa pada napa niku yang menerima efek dari pekerjaan. Jadi pelaku atau yang mengalami atau yang menjadi objek penderita. Akar kata itu tidak ada. Mulai kan boleh an-najasatu wa an-najasatu ya atau haratu wa atau haratu ya. Pada dasarnya seperti itu. Nah, wa taqdimul fa'ili al-maknawi dan mendahulukan fa'il maknawi
itu adalah juga merupakan bentuk napa niku wau tauhid. Bentuk tauhid. Bapak duha sebagian dari adatut tauhid itu disebutkan oleh Nabi. Bika samin kot innalamal ibtida wa nunayi tauhidi wasmin abkada ukida. Dengan menggunakan kosam, dengan menggunakan kod, dengan menggunakan inna dan lam ibtida atau dua nun tauhid, atau dengan jumlah ismiyah, jadikanlah tauhid. Kod sama maklum, inna wis lam ibtida wis nun ayi tauhid, ngaten nggih nun tauhid, ngaten nggih. La aku manna, la aku man, ngaten. Niku adalah juga menguatkan dari segi hukumnya. Jadi misalkan la akumu dengan la aku manna atau la aku man itu beda. Ngaten nggih. Inja'a anapa iyakum zaitun ngaten nggih la aku manna. Atau misalkan jika saya datang saya pasti akan berdiri misalkan. Beda misalkan dengan inja'a zaitun akum, ngaten nggih iyakum zaitun akum misalkan itu beda. Berarti iyakum zaitun la aku manna itu sudah dua. Ngaten nggih. Lam kemudian nun, ngaten nggih. Jadi lek kapan iyakum zaitun aku man, ngaten aku man misalkan. Padha nggih aku man kalau aku manna itu adalah menggunakan tauhid. Ya sekali lagi tauhid itu kan kalau modelnya yaitu tadi tadiyati lafdi, mendatangkan lafaz itu adalah karena indikasinya mukhatab adalah ingkar atau tarodud mama lah itu layak untuk diberi tauhid utawa ono ingkare maka ada keharusan diberi tauhid. Wa nafyukal isbati fi dal babiyah jeri ala salah satil al-qabi. Adapun kalam Nabi itu seperti kalam isbat, sama di dalam isnad khobari ini terjadi tiga macam lakob, terjadi tiga macam julukan. Jadi kayak misalkan di kalam khobar itu ada yang namanya nokolek ngarani ingkari, misalkan begitu. Apa itu ini kok? Ingkari, kemudian ifadatul khatab, ibtidai, ngaten nggih. Ibtidai, terusan tolabi, terusan ingkari. Ibtidai itu adalah ketika mukhatab itu tidak tahu hukum, maka diluncurkan kalam pertama, kalam permulaan. Maka kalam permulaan itu tidak menggunakan tauhid. Jadi kemudian karena menuntut keingintahuan, maka itu berarti terjadi tarodud. Lah terjadi tarodud itu berarti menuntut, menuntut terhadap adanya tauhid, penguatan. Nah, kalau ada ketidakpercayaan, ada ketidakingkaran, ini adalah mengharuskan adanya tauhid. Mengharuskan adanya tauhid berarti sama. Nanti di dalam penafian hukum itu juga demikian. Maqama Zaidun, misalkan Zaid tidak berdiri, ma Zaidun qaimun, yes biasa mawon ma Zaidun qaimun. Nah, ketika ada indikasi ya ditambahkan ngoten nggih ma Zaidun ngoten niku wau biko imin misalkan. Nah, jadi penguatnya adalah menggunakan nopo niku ba niku wau tambahan huruf ba di antarane lho nggih, di antarane. Engko kurang ya ditambahi lagi, ngaten nggih, tambahi lagi. Ngaten nggih. Nah,
Kadang tambahan itu adalah nafi maneh. Ya karena yang dianukan nafi. Nah kadang nafi, di double nafi itu kadang kalau tidak paham, itu kadang-kadang mengesankan menjadi penafian. Nafi menafikan nafi itu kan menjadi isbat. Nah kadang-kadang sebenarnya tujuannya adalah hanya menguatkan. Nah, gitu. Gitu. Jadi kadang misalkan yang ke nabi kemudian saling menafikan, gitu. Itu adalah di dalam istisna. Nah, tapi kan bahasanya sudah beda, bahasanya adalah beda. Jadi misalkan la ilaha illallah itu adalah nafinya, kemudian ilah itu diistisnakan, maka kemudian la ilah itu adalah nafi. Ilah itu kan tiada apa selain, kan berarti kan selain Allah, tadi tak liyane Gusti Allah itu menafikan juga. Berarti dari nafi ke nafi akhirnya jadi isbat. Jadi misalkan contoh yang menguatkan, ya, nafi yang menguatkan, kayak misalkan di dalam qasam itulah uksimu napa niku bihadal balad. Sama nek maknani la uksimu bihadal balad itu sampean saya tidak bersumpah apa saya bersumpah. Saya bersumpah itu la uksimu bihadal balad itu maknanya Allah saya bersumpah demi napa ngarani negara ini, demi kota ini, kota Mekah ini. Itu penguat, tadilah di situ penguat. Kadang tulisan itu disebutin burine nabi, itu juga seperti itu. Itu adalah noponikuah menguatkan terhadap nabi, terhadap nabi. Contohnya ini. Biin dengan menggunakan in, wakana lan kana, lam dan lam ibtida, auba atau ba zaidah, ayaminin atau dengan menggunakan sumpah. Majalisul fasikin bil amin. Majalisul fasikin, tidaklah teman duduk yang fasik itu adalah bisa dipercaya. Lafaz bil amin itu dikuatkan dengan ba itu. Majalisul fasikin aminun, misalkan aslinya gitu, tapi kemudian bi amin. Jadi kayak misalkan alaihissallah bikafin abda, itu adalah merupakan nopo tauhid, mentauhidi terhadap lafaz yang dinafikan dengan laisa. Dan laisallah alaihissallahu kafan abda, itu kan istifham ingkari kan. Karena sangat kuat ingkarinya, harus akhirnya dikuatkan dengan alaihissallahu bikafin abdahu. Di penambahan menggunakan ba huruf jar. Nah, karena ditambahkan yang namanya adalah ziyadah. Ziyadah itu adalah tidak memiliki ta'alluq, tidak memiliki ta'alluq. Jadi ziyadah itu duweni makna, duweni ngamal, tapi tidak memiliki ta'alluq. Nah, karena dari situ nek cara Fathul I'rab kan ngono. Jadi kan duweni makna, yo kan duweni napa niku au ta'alluq. Tetapi duweni ngamal, maknane terusan alaisa wa hubbi kafir kan ora dimaknani alaisa ana ta ora ana sapa Allah iku bikafir kelawan nyukupi enggak, tapi alaisa ana ta ora ana sapa Allah iku bikafir kang nyukupi, kaya dikatakan kafir atau kafan. Bukankah Allah yang mencukupi? Duweni ngamal. Pun wanabiu ayil khobaru, yakni kalam khobar itu sama dengan kalam al khobaru al manfi. Kalam khobar yang manfi itu seperti kalam khobar yang musbat. Jadi kalam khobar
Ya kabar itu ya kabar itu memberi berita. Berita itu adalah ada kalanya berita tentang ketetapan kejadian atau tentang ketidakadanya kejadian atau tidak tetapnya kejadian. Nah, berita tentang tetapnya kejadian atau terjadinya kejadian itu adalah dinamakan kalam musbat secara kalimai. Nah, tentang tidak terjadinya peristiwa itu namanya adalah peniadaan peristiwa. Maka kalimat itu diarani khobar al-manfi. Nah, keduanya memiliki kesamaan diwujud salah satu di dalam wajibnya tiga perkara, yaitu tadi pertama ibtidai, yang kedua tolabi, yang ketiga ingkari. Minata jeriti yakni disunyikan dari perkara yang menaukidi pada permulaan kalam. Artinya permulaan kalam ketika si mukhatab tidak tahu nopo hukum, belum tahu hukum. Kemudian setelah tahu hukum itu dia ragu apa ingkar. Kalau dia ragu berarti adalah justru diulangi lagi dengan penambahan taukid. Kalau dia ingkar maka diulangi lagi dengan penambahan taukid lagi lebih dari satu. Bil ibtidai wa takwiyati, dan memberikan penguat kalam bimuakidin dengan sesuatu yang menguatkan, istihsanan dengan dianggap baik. Jadi diberi penguat itu karena dianggap baik, itu dinamakan dengan kalam khobar tolabi. Wa wujub takkid, dan wajib dengan memberikan taukid bihasabil ingkar, sesuai dengan kadar keingkaran pada kalam yang ingkar. Biin. Nah, cara mentaukidinya itu kadang dengan in, kadang dengan kanata. Jadi kadang dengan kanata. Jadi kadang ingkana, kadang itu kananya itu adalah yes pokok ada aja gitu, tapi tidak dimaknani kadang-kadang itu. Jadi dimaknani innya Pak. Nah, itu namanya karena yang ada itu adalah karena taukid. Sama ketika adamah kata nggih. Niku adalah adamah jatuh setelahnya ida itu cenderung niku wau zaidah. Kata nggih. Cenderung zaidah. Atau menurut teori secara masyhur itu pokok lek kapan ono mah tumi bosa ida iku mesti ziyadah. Mek kadang-kadang itu ada Imam Ghazali itu pakai nopo emas satu setelahnya ida niku fungsinya bukan ziyadah, yo panggaan. Hanya pada satu titik tertentu. Sama Imam Ghazali itu ada satu titik atau berapa titik itu rodok nyalai aturan, ya maksudnya aturan sing umum lah. Jadi nopo lek ngarani rogiba itu ketika dikaitkan dengan fi kan maknanya demen, atau dimutaatikan dengan fi maknanya demen. Kalau dikaitkan atau dimutaatikan dengan an itu maknanya dimaknani nopo sengit. Tapi Imam Ghazali itu ada di tulisannya salah satu ini itu rogiba itu maknanya demen dikaitkan dengan anu. Sebab nek umpama susunan itu misalkan rogiba di situ dimaknani napa lek ngarani sengit, itu nanti titik pembahasannya gak ketemu. Lah wong sing digawe pedomane nggih napa niku hadis dan pancen aman rogiba an sunnati laisa minni, misalkan rogibaan itu maknanya benci, atau ayat Quran yang lain misalkan wa may yarghab an millata Ibrahim, dan tidak ada yang membenci agamanya Ibrahim illa man safiha, kecuali orang yang bodoh, misalkan seperti itu. Tapi ya kadang-kadang nyalai aturan, koyok nyalai aturan. Ya sebenarnya nyalai aturan dengan aturan menurut. Jadi kayak misalkan itu tadi nopo kalimah itu kalimah itu pasti digunakan dalam dua arti. Artinya arti yang sebenarnya dan arti kebalikannya, dan semuanya itu adalah merupakan arti yang hakiki. Ada pendapat seperti itu. Itu kan jenenge kayak aturan.
tapi aturan sing ora patek diterima, artinya aturan yang tidak diikuti banyak orang. Oke. Wali hakikatin majazin waroda lil akli mansubaini amal mubtada isnadu fi'lin al mudhari ila sahibihi kafa zaman tabattala. Wali hakikatin majazin waroda isnad akli itu dinisbatkan kepada hakikat. Isnad akli itu dinisbatkan kepada hakikat akliyah dan majaz akli. Hakikat akliyah dan majaz akli. Amal mubtada adapun yang pertama itu adalah mengisnadkan fiil, menyandarkan fiil atau yang sesamanya kepada makmul yang semestinya, kepada makmul yang semestinya. Contohnya adalah faza man tabattala, faza man tabattala. Aksamuhu min haisul i'tiqadu wa waqi'un arba'atun. Pembagian dari nopo isnad fi'li au mudhahi, isnadul fi'li dari segi i'tiqad dan kenyataan itu terbagi menjadi 4. Hakikat akliyah itu dari segi keyakinan dan kenyataan. Dari segi keyakinan dan kenyataan itu terbagi menjadi 4. Hakikat isnad akli itu terbagi menjadi 2. Satu dulu guys. Satu yang pertama adalah hakikat akliyah, yang kedua adalah berarti majaz akli. Dan majaz akli. Katakanlah misalkan ketika kita mengatakan koma zaitun itu masih hakikat. Ketika kita mengatakan misalkan jaa asadun, itu adalah bisa hakikat, nopolek ngarani bisa juga adalah majaz. Ngaten nggih. Tadi kalau sepikir caranya bahas itu beda. Ngaten nggih. Dadi lafaz kaya asadwi itu adalah bagian dari majaz atau apa mustarok, apa itu ada beda. Jadi ono nang usul fikih ono sing diarani nas, ono sing diarani dohir. Lah kayak lafaz asad itu adalah dinamakan dengan dohir. Nah, dohir itu bagian saka nggone hakikat apa majaz, lah itu nanti bahasanya lain-lain. Nek ning ngene awak kalau di secara umum itu adalah pokok napa lek ngene kalau tidak sesuai dengan peletakan dasar awalnya itu adalah dinamakan dengan majaz. Kalau sesuai dengan peletakan dasar awalnya itu adalah dinamakan dengan hakikat. Wes, ya ngono kuwi. Mari ngono dituabrak ya. Artinya begini, kayak nahu itu adalah ilmu nahu. Itu sajane nek cara segi bahasa didefinisikan seperti itu sudah menjadi majaz. Bahasa loh gitu, awalan bahasa. Nek sangka istilah oke diarani hakikat. Ana ngarang ilmu balaghah. Itu adalah secara lughat sama ngarani balaghah itu adalah cabang ilmu, itu adalah majaz. Tapi nek cara ndelok segi istilah sapa istilah ahli balaghah ya hakikat. Balaghah itu kan kuat atau menyampaikan. Maknanya kan nah tulisan sama maknani balaghah itu adalah ma'ani bayan badek. Nah itu kan wis napa menyalahi dari makna awalnya. Menyalahi dari makna berarti kan ini adalah napa lek ngarani dadi majaz. Oke. Wali hakikatin majazid. Nah,
Berarti kan gampangannya gini, tak balik ini. Nek kapan rojulun kan genah. Kemudian kalau katakanlah asadun itu dinamakan dengan dohir, itu adalah karena memiliki dua kemungkinan, iso dimaknani rojul, iso dimaknani hewan, seseorang atau hewan. Tapi sing lebih sering adalah misalkan nopo niku wau lebih kuat itu adalah maknane hewan. Ngaten nggih. Jadi dohir, jadi lafaz sing dohir ngaten kamu memiliki ihtimal, tapi ihtimal sing kuat niku adalah napa lek ngarani maknane napa niku wau seseorang hewan ya macan lah dimaknani macan. Walaupun bisa berubah napa niku ke seseorang yang pemberani. Nah itu lek cara usul fikih, tapi nek cara saliyane pokoke katakanlah napa lek ngarani lafaz asadun dimaknai dengan lelaki yang pemberani, itu adalah namanya minjam bahasa, nyilih bahasa. Nyilih bahasa itu jenenge isti'arah. Isti'arah itu bagian dari majas. Nah, berarti kan gunanya nunggu majas. Al isnadu mutlaqon nabi qayyidi kauni isnadu syai'in ila ma huwa ahlu ila ma huwa lahu aw li ghairihi li alla yalzama inqisamu syai'i ila nafihi wa ghairihi. Isnad secara mutlak, isnad secara mutlak itu terbagi menjadi dua, yakni pada hakikat akliyah dan majas akli. Jadi secara mutlak, bukan nopo dengan catatan bahwa adanya isnad itu adalah menyandarkan sesuatu pada makmul yang wujud dan makmul yang tidak wujud, artinya yang terjadi dan tidak terjadi. Jadi tidak melihat itu. Engko nek kapan misalkan melihat itu tidak menjadi empat pembagiannya. Ngaten nggih. Jadi misalkan nggih napa lek ngarani kita mengungkapkan dengan kata nafi misalkan. Mengungkapkan dengan kata nafi itu kan berarti ono manfi, khobar manfi, kemudian sesuai kenyataan dan tidak sesuai dengan kenyataan, kadang tidak sesuai dengan iktikad. Nah ini adalah tidak melihat dari sisi itu. Pokoknya cocok ora. Tadi sudut pandangnya itu adalah terbagi menjadi dua. Pokoknya isnad secara umum, baik yang dimusnadkan terkait isnadinya itu adalah bentuknya adalah manfi atau bentuknya adalah musbat, itu terbagi menjadi empat. Kalau melihat etikot, melihat keyakinan dari nopo niku wau takalid, dan juga melihat dari kenyataannya. Ila yang qasimu ila hakikatil akliyah wal majaz akli. Wal awalu adapun hakikat akli ini maksudnya. Jadi musnad isnad itu terbagi menjadi dua. Satu terbagi menjadi hakikat akliyah dan menjadi majaz akli. Hakikat akliyah itu terbagi menjadi empat dengan memperhitungkan napa niku kenyataan dan keyakinan. Terus yang dinamakan dengan isna napa hakikat akliyah. Ayo pun dilihat. Fal awwalu isnadul fi'li awal. Isnadu fi'lin, amal mubtada isnadu fi'lin. Adapun yang dinamakan dengan hakikat akliyah itu adalah menyandarkan atau memusnadkan fi'il atau yang menyerupai fi'il pada makmul yang semestinya, ilama walahu indal mutakalim bidhahir, pada makmul yang semestinya. Jadi misalkan ketika fi'il itu mesti butuhin nggone fa'il. Ngaten nggih. Fi'il butuhin nggone fa'il berarti nek kapan ono fi'il dimusnadkan nggone fa'il itu berarti hakikat. Misalkan utawa misalkan fi'il itu mabnine mabni fa'il, enek lafadz koma, enek lafadz doroba, terusan zaidun. Ngoten nggih. Itu berarti adalah
hakikat. Ono fi'il dimabnekno maf'ul kemudian didatangkan napa lek ngarani naibul fa'il itu berarti adalah juga hakikat. Lah yang tidak hakikat ngaten nggih sing majas ngaten katakanlah itu adalah misalkan ketika napa memusnadkan napa niku wau suatu fi'il atau napa lek ngarani yang menyerupai fi'il pada makmul mulabisnya. Ngaten nggih, makmul mulabisnya. Ngaten. Jadi misalkan fi'il ngaten nggih, kemudian langsung dimusnadne ning gone maf'ule, tapi fi'ile kondisi dalam keadaan napa mabni fa'il. Utawa fi'il iku langsung dimusnadne ning gone napa niku wau dzaraf. Jadi dzaraf itu semuanya di dzaraf apa maneh itu semuanya kan pada tingkatan ketiga pada dasarnya. Dzaraf itu ya maf'ul fa'. Ngaten nggih. Masya terusan ilat iku ya maf'ul li ajlah atau maf'ul la. Nah, jadi intinya adalah ketika fi'il dalam kondisi mabninya mabni fa'il tapi dimusnad ning gone maf'ulnya yang bu maf'ul la, bu maf'ul bih, bu maf'ul fa' itu namanya adalah majas. Nah, akhirnya nanti dirubah biar bisa napa lek ngarani tepat maknanya itu. Lek pengen tahu artinya apa aslinya kalimat. Tadi misalkan yang berubah-ubah itu misalkan kayak contoh nggih sing berlaku mawon tanpa kita sadari misalkan koyok napa lek ngarani kaline banjir. Ngoten niku nggih. Kaline mili. Ngoten nggih. Kuwi sajane sing mili napa lek ngarani kaline apa banyune. Nah, itu kan berarti napa lek ngarani kali ku panggonane banyu. Berarti itu adalah memusnadkan fi'il ning gone dzaraf. Kan kita sering mengatakan itu sama. Ngoten nggih. Jadi kaline mili kan seolah-olah nek cara diwalik susunan bahasa kan jaro an-nahru kan kali mili ngoten kan ndak keliru kan niku. Ngoten. Utawa sampean sering mengatakan talange mili, talange mancur. Kerane wis mili apa durung? Kerane wis mancur apa durung? Kan ngono sing sering. Padahal sing mili banyune. Ngoten. Nggih. Nganu lebokno ali-alimu ning gone tangan, ngoten nggih. Lebokno ali-alimu ning gone driji. Ngoten nggih. Kuwi lek gelem mikir ngono jane ya klebu. Sing mlebu ali-aline apa drijine? Nah, pola itu kan ya dari pola seperti itu. Jadi memusnahkan fi'il pada bukan makmul yang semestinya karena misalkan kon mlebokne driji. Ya berarti kan kon nggih kon mlebokne ali-ali. Yang punya yang fa'il itu artinya kudune iki. Karena yang masuk itu adalah jari bukan napa nek ngarani ali-ali. Tapi awake sering mengatakan masukkan napa niku wau memasukkan napa kota memasukkan napa niku wau cincin niku wau. Padahal sing mlebu itu cincin, sing mlebu adalah jari. Napa lek ngarani jari. Nggih. Dadi padha napa niku wau mlebokne ngeten iki mlebokne kopiah. Iki lebokne kopiahe. Sing mlebu iki kopiahe pondase kan ngoten. Nah, kita sering melakukan itu dan itu memang terjadi. Justru lebokno ndase nek ngoten nggih. Iku malah kadang bingung. Lebokno jarine ngoten nggih. Malah bingung gak umum. Ngoten nggih. Nah, itu dengan sesimpel itu niku terus bisa ditampa. Nah, itu lho kadang-kadang niku napa lek ngarani majas iku luwih balik timbangane napa lek ngarani hakikat itu kadang-kadang seperti itu. Ya gak tahu asale apa sangkek sering digunakne apa piye gak tahu. Jadi misalkan nalika sampeyan diomongi lebokno ali-aline kan mesti langsung paham jenengan. Kon lebokne ali itu artinya disuruh memakaikan cincin tersebut. Tapi sama dengan lebokne driji itu malah bingung. Kok malah bingung. Nah, pun ini. Aduh, belakang. Ya, buka dulu. Pun. Fal awwalu isnadul fi'li yang pertama itu adalah hakikat akliyah
itu adalah memusnahkan fi'il atau yang menyerupai fi'il. Contohnya yang menyerupai fi'il adalah masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim sifat musyabbihat atau napa isim tabdil dan dhorob pada napa makmul yang semestinya yang menurut mutakalim pada kenyataannya. Seperti halnya fa'il yang mabni fa'il yang isnatkan kepada fa'il. Contohnya adalah lafaz doroba zaidun. Doroba mukul sapa zaid, artinya zaid memukul. Maka ini adalah hakikat atau fi'il mabni maf'ul, fi'il mabni maklum yang diisnatkan digabungkan dengan maf'ulnya. Contohnya adalah dzuriba amrun. Dzuriba amrun. Nah, maka ini adalah hakikat juga. Zaid itu Amr dipukul. Nah, itu kan masih kategorinya kategori hakikat walaupun tidak dijelaskan siapa pelaku pemukulnya misalkan. Nah, yang menjadi termasuk ngarani majas itu ketika misalkan doroba amron misalkan itu adalah majas. Tapi pola seperti itu tidak ada. Nah, misalkan yang ada itu adalah bi isyatin rodiyatin. Nah, itu kan dari pola yang seperti itu. Nah, itu mesti majas. Nah, ini mesti majas. Bi isyatin di dalam kehidupan yang ridho. Urip iku gak iso ridho. Nah, urip iku gak iso ridho. Isone urip iku adalah diridhani, yang disenangi, yang disetujui. Nah, maka itu kan kok iso ngono itu adalah ungkapan dari seperti ini. Dari bi isyatin rodiyatin itu adalah di dalam kehidupan, di dalam mata pencaharian yang disenangi. Jadi orang di dalam hidup yang senang. Jadi urip sing senang itu adalah urip sing disenangi. Karena hidup itu tidak bisa senang. Paham ora sama tak mau ini? Urip iku ora iso seneng. Ya tadi. Karena yang bisa senang itu adalah orang yang hidup. Nah, itu kan kadang-kadang ngono, dadi cuma urip sing seneng ngono lho. Nah, itu kan kadang iku wis gawe majas awake tanpa terasa itu. Jadi lakonono urip sing seneng. Ngoten iki. Jadi sing seneng itu tuh bukan kehidupannya. Ngoten iki. Tapi yang seneng adalah yang hidup. Gitu. Nah, ini kan kadang ya kudu kritis dalam hidup dan kehidupan. Oh, kan itu beda. Kadang-kadang ya mikir apa bedanya hidup dan kehidupan? Podo-podo hidup ya orang nek gak teliti ya gak iso. Ngoten iki. Makanya kan perlu napa wong napa belajar balaghah itu kan perlu kelembutan hati. Makanya kan lek wis iso niku wis ora patek kenek digawe omong-omongan wis iso dirasakne tok guyu dhewe niku kesan akhire. Betapa keindahan kan. Wa aksamuhu min haitsul i'tiqadu wal waqi'u arba'atu. Pembagian dari napa hakikat akliyah, ngeten nggih, hakikat akliyah dari sudut pandang i'tiqad dan kenyataan itu terbagi menjadi 4. Golek cara ditambah maneh itu adalah dari sudut tetap dan tidak tetapnya ya kudune dadi 8. Karena ono musbat, musbat iku ono papat, terusan ono kolek ngarani manfi ono papat, berarti adalah papat karo papat ono. Misalkan sing pertama saka nggone papat al awwalu ma tabaqo al waqi'a wal i'tiqada. Kalam khobar itu adalah sesuai dengan nopolek ngarani i'tiqad dan keyakinan. Contohnya adalah seperti ucapan kita orang-orang Islam, anbatallahul baqala. Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, Allah yang menumbuhkan sayur-sayuran. Nah, itu wis cocok. Cocok adalah kenyataannya adalah seperti itu. Yo pancen hakikine perkara itu adalah seperti itu. Kemudian keyakinan kita adalah juga seperti itu. Nah, antarane kenyataan karo napa niku i'tikad yang ada di dalam hatinya mukhatab maupun mutakalim itu adalah sama. Ngeten iki. Dadi mulane diomongi ambatal faqala kemudian
napa niku i'tiqate ambatallahul baqala i'tiqate mutakalim gak ngono utawa i'tiqate muqatab ora ngono ya berarti itu beda. Nah, itu tidak sesuai dengan napa niku i'tiqat, sesuainya dengan kenyataan. Ngaten ya sesuai dengan kenyataan. Ngaten. Nah, sesuai dengan lah umpama ngoten iki. Kalau kita melihat sudut nafi dan isbatnya kan berarti bisa dibikin contoh napa niku sing nafi. Ngoten nggih. La ilaha illallah, misalkan tidak ada Tuhan selain Allah. Ngoten. Nah, itu kan berarti dinafikan. Bentuk yang nafi seperti itu. Jadi memang tidak ada Tuhan selain Allah. Kenyataannya yang ngono, ngoten gitu. Terus keyakinan awake dhewe yang ngono, itu dalam bentuk nafi. Ngoten dalam bentuk nabi ini. Lah pernyataan napa niku kata ketuhanan ngoten niku misalkan dalam bentuk kalam musbat ya misalkan wallahu ahad utawa wa ilahukum ilahu wahid. Itu adalah bentuk musbat. Jadi pengiran sing dipatut disembah itu cuma satu. Nah, itu kan sesuai dengan kenyataan bahwa segala sesuatu yang disembah itu layak disebut dengan ilah itu adalah betul karena masih mentoleransi terhadap orang yang menyembah sehingga ono wong ngaten niku nyembah brahala terusan brahala diarani ilahun itu boleh, tidak ada masalah. Karena ilah itu maknanya segala sesuatu yang disembah. Tapi kalau Allah itu tidak boleh kecuali Tuhan yang memang betul berhak untuk disembah. Jadi kok koyok mohon maaf nggih ana brahala jenenge Allah tidak boleh. Karena itu bukan hakikat Allah. Tapi adalah ilah secara bahasa. Ya silakan itu secara bahasa. Mulanya ana wong jenenge Tuhan itu ora apa-apa nek bagi aku. Tapi lek enek wong jenenge Allah itu bermasalah jelas. Tapi dari Tuhan monggo silakan. Ada mato bako al waqi wal i'tiqad pertama, yang kedua mato bako al i'tiqada fakon, sesuatu yang sesuai dengan keyakinan saja, seperti ucapan orang kafir atau orang yang bodoh. Orang bodoh termasuk yang awam kuwi. Ambatan Robi'u al baqala, musim hujan menumbuhkan napa niku sayur-sayur. Dadi mungguhe sing dadekne tanduran apik, misalkan ana wong takon, "Pak, kena apa kok tanduranmu apik?" Ngaten niku, "Nggih mergo tak rabuk." Nah, karena saya rawat, karena saya pupuk. Nah, itu adalah napa sesuatu yang cocok dengan napa lek ngarani i'tiqad tetapi tidak dengan keyakinan. Karena hakikatnya, ini hakikatnya lagi. Karena hakikatnya yang dadekno apike tukulan, dadekno apike tanduran niku adalah panggah Gusti Allah. Ngoten utawa sama misalkan begini, awakmu kok sugih ngoten iki. Iya aku mergo sregep nyambut gawe. Itu adalah atau bako al i'tiqad, cocok karo i'tiqad tapi ora cocok karo hakikat, ora kenyataan. Karena yang memberikan kita anugerah iku yo panggah Gusti Allah, ora nyambut gawemu. Ngoten nggih. Nek ukurane kan sering diguyoni. Nek kapan ukurane wong iku rezeki iku utawa duit iku nyambut gawe, mestine sing kudu sugih dhewe petani utawa karyawan. Mergo nyambut gawe ini paling suwe. Mulai isu sampai sore, isu sampai sore, sampai sore. Nek ndelok ukurane ngono, malah bose kadang-kadang gak tau mlebu. Nek kan gak patek nyambut gawe. Nah, jadi dengan itu saja gampangannya pengakuan bahwa saya membantu nyambut gawe itu sudah terbantahkan. Jadi nek kapan menapa rezeki itu berdasarkan napa niku rekosane awake dhewe, maka yang muli paling abot itu kudune paling suci. Gitu. Tapi nek kapan misalkan rezeki itu berdasarkan ngelmune, maka orang yang paling alim iku kudune paling suci. Tapi nyatane kan yo ora. Sama di kancane sekolah sing pinter dia ngoten niku nggih. Sama mau pinter apa sing goblok pas sekolah pas ranking ngoten nggih. Coba lihat ngoten nggih.
Jadi kayak kula misalkan, kula ket biyen niku sekolah iku ranking 1. Ngoten. Tapi secara ekonomi kan nggih. Kanca kula niku sing gampangane akali ya biyen. Iki lagi wong sugih. Jadi nek umpama nek ukuran sugih mergo ngilmune mergo pintere. Aku kudune sugih dibanding sing tau tak akali. Maksudnya kan kita salah gitu. Nah, nyatane saiki ya dia jadi pengusaha. Ya pancen ngono wis duduk napa tidak maknane karane ora ana kaitane. Antara nyambut gawe karo ibadah, antara nyambut gawe karo itu ndak ada kaitannya. Ya, masuk gue nyambut gawe mumpung nek wayahe jatah ya enggak. Atau ala atom tapi nek wayahe jatah ya tapi ya ora kena. Ngono ya gak kena. Ya kudu pangkat di gayai diusahane lagi roh jatah ngene gitu. Tadi lanjutkan. Mata bakal itikad yang sesuai dengan keyakinan tetapi tidak sesuai dengan keyakinan tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Contohnya adalah ambatan Robi al-Baqalah, ngoten iki apa sedaya episode nyambut gawe, ngoten iki misalkan. Itu adalah sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan itikad tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, yang ketiga niku adalah mata bakal waqi. Sesuatu yang sesuai dengan kenyataan saja, tetapi tidak sesuai dengan itikad. Ngono nek cara terus. Jadi koyo misalkan ana wong Kristen ditakoki napa lek ngarani pangeranku pira siji, padahal dalam ajaran dia, dalam keyakinan dia itu adalah Tuhan itu adalah ada 3. Kalau misalkan ana wong Hindu ngoten ditakoki pangeran iku ana pira, pangeran iku ana siji. Padahal keyakinan mereka adalah Tuhan itu ono 3. Misalkan ono Wisnu, Siwa, terus apa nek Brahma, ngoten iki. Padahal bagian orang Hindu lek ngarani ya Brahma, Hindu, Siwa, Wisnu itu duduk pengeran, duduk Tuhan. Cara dhewe lek ngarani koyo wis tingkat malaikat lah. Ada sing muni ngono kuwi. Ya tapi yang mbok ngaku itu wong Hindu. Kan tidak perlu berkomentar terlalu jauh nih kalau kita itu tidak penting, maksudnya kan tidak penting itu selagi nih awake dhewe niku iman tetap karo Gusti Allah, uang itu arep pengarane awake dhewe kabeh tidak mempengaruhi, ataupun orang itu melakukan kekafiran juga tidak terpengaruh. Nah kan ngono. Selama awake dhewe iki adalah tetap napa ikutan iman. Mata bako al-waqi contohnya tengriki adalah wong Mu'tazilah. Kakolil Mu'tazil di malam ya'rifu ha lahu. Seperti ucapan orang Mu'tazilah pada orang yang orang tersebut tidak tahu kemu'tazilahan orang Mu'tazilah tersebut. Ya, dan khalaqallahul af'ala. Ngoten nggih. Di wong Mu'tazilah muni Gusti Allah iku ndadekne pira-pira penggawean. Nah itu kenyataannya adalah atau hakikatnya memang seperti itu. Tapi keyakinan orang Mu'tazilah itu tidak seperti itu. Karena keyakinan mereka Allah itu adalah hanya memberikan kudrat dan dengan kudrat memberikan kemampuan mungkin kepada kita. Dengan kemampuan itu kita bisa melakukan pekerjaan. Nah harusnya agak cara nih. Bila saya obahku tangan ini, iki kabeh dikersane Gusti Allah. Sing ngobahne ya Gusti Allah. Ngoten. Lamun kadang-kadang carane ngulekne banci ya mesti. Terus akhirnya kayak kebantaran ngoten iki. Jadi sing enak iki sing ngobahne iki Gusti Allah. Nah, sehingga kesimpulannya ketika misalkan kula napa lek ngarani zikir, berarti adalah sing zikir Gusti Allah, sing dizikir Gusti Allah. Itu betul. Ngoten iki tetep betul. Jadi sing syukur ya Gusti Allah, sing disyukuri ya Gusti Allah. Itu benar. Ngoten ya. Tapi masalahnya ngono kan kebanten terusan ngoten aku digoleki gak enak terusan sing enak Gusti Allah itu kan sing dadi abot iki. Ngoten ya. Jadi kalau yang terjadi dengan Al-Halaj ataupun Siti Jenar itu kan adalah hanya penempatan bahasa yang salah. Ya, penempatan bahasa yang salah dok mawon. Ya, bagi saya ngoten. Jadi cara memandang hakikat itu seperti itu.
walaupun asli jenal yang diperdebatkan enak karo gae. Ngoten nggih. Kula sering kula nyutuh ning kampangane Kanjeng Nabi itu teng dadi enek wong muni ngono kuwi lek tingkah sakar itu ya ora apa-apa ora ketumi bahan hukum. Tapi nek kapan tingkah yakdoh ya gak oleh. Ya pangkat darane kabeh. Jadi wong jenenge sakar iku ya napa ya mendem bahasane mendem karo pengiran ya ora apa-apa. Ngoten nggih. Jadi sampai Kanjeng Nabi pernah Ahmadun filamimin niku ya nanti. Anak ahadun kan berarti satu kot itu sering tawaf itu di sama wanawaf itu filat yukodu di bainalan wanarina sakrujin niku. Itu kan ngono kuwi wis gak kena diteror. Gampangane kaya wong ngomong dhek ngomong niku lho sudah kaya dudu ndekne dhewe bisa. Dak wis urusane wong ngono kuwi. Khalaqallahul af'ala. Yang menjadikan pekerjaan adalah Allah. Jadi kira-kira angel manjade. Nek awake dhewe kan wa khalaqakum wa ma ta'malun dasare kan ngoten. Jadi yang menjadikan kita dan apa yang kita lakukan itu adalah Allah. Ngoten nggih. Yang menjadikan kita dan apa yang kita lakukan adalah Allah. Mutazilah gak siji napa ide duweni kekuatan karo Gusti Allah, duweni kudrat. Nek kudrat terus akhire awake dhewe iso gunane dikira apa wae. Nah, berarti nek wis apa iki adalah kekuatan kita, butuh Allah maneh. Ngoten. Awake dhewe niku diwenehi ilmu karo Gusti Allah. Yang dengan ilmu itu kita bisa mengetahui. Ngoten nggih. Lah niku terus akhire wong Mu'tazilah sampai muni atau sebagian ya nek mau diarani kabeh. Sebagian dari Mu'tazilah ada yang mengatakan bahwa Allah itu ngerti nenggone kul, perkara sing global tok. Lah sing detailnya Allah itu tidak tahu. Ngoten nggih. Iya. Kan nek cara Ahlus Sunnah itu kan enggak mau mengakui Allah itu adalah mengetahui segala sesuatu yang detail maupun yang yang kul, yang kecil maupun yang besar. Nek sampai Allah tidak tahu, itu berarti ada titik kelemahan. Nah, nek kelemahan itu bukan dari sifat Tuhan, berarti tidak layak menjadi Tuhan. Dan kita juga mengakui itu, tapi biasanya kan aneh. Ono ngamal sing gak diweruhi karo malaikat. Nah, itu kan mirip ngono kuwi. Nah, tapi kan sik makhluk nek malaikat tak urukan sik makhluk. Karena malaikat bagaimanapun mungkin sangat mulia, sangat diagungkan, dimuliakan karo Gusti Allah, tapi namanya juga ada tetap makhluk. Nah, cek podo karo awake dhewe dalam beberapa hal, karena awake dhewe yang makhluk, malaikat yang makhluk, jin yang makhluk, semuanya yang juga makhluk. Nah, ini yang orang makhluk adalah Gusti Allah. Mulane nek terus ahli tasawuf itu nah, ini misalkan wong arep swarga itu ya ora keren, wedi neraka ya ora keren, mergo padha makhluke. Wedi setan apa maneh. Ngaten padha-padha makhluke. Ngaten iki. Nah, padha-padha makhluke kan padha. Kita punya kelebihan. Muati ya makhluk, setan ya makhluk, swarga ya makhluk, kemudian neraka ya makhluk. Ngaten iki. Wedi neraka berarti wedi karo makhluk, ngarep-ngarep swarga berarti ngarep-ngarep makhluk. Kok umpama iku kok bukan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah itu tidak layak. Gak oleh Allah itu ngarep suatu kok umpama itu bukan sesuatu yang dijanjikan atau sesuatu yang digunakan mengancam kepada kita. Nah, karena itu dijanjikan ya boleh. Baik. Yang keempat adalah ma la yutabiqu wahidan minhuma. Sesuatu atau kalam khobar yang tidak sesuai dengan salah satu dari iktikad dan keyakinan. Contohnya adalah ja'a zaitun. Dionek nek ja'a zaitun, wong sing muni ya ora pengen ngabari nek Zaid teko, kenyataane Zaid ya ora teko. Iku jenenge adalah tidak sesuai dengan kenyataan. Padha karo awake dhewe muni aku arep ngoten nggih. Nah, pada sadar ora waras. Nah, itu adalah tidak sesuai dengan kenyataan. Kecuali takoi, kalau maam, bukan dua kasih warak bersungkan. Itu kan nopo niku wau memberikan kabar yang tidak sesuai jawaban, yang tidak sesuai kenyataan, tetapi dengan ada tujuan. Nunggu lo kadang-kadang luwih balik timbangane nopo sing jujur menyatakan nopo aku luwih. Kadang-kadang nunggu lek wis ono tujuan, nah nunggu kadang-kadang dengan kata yang seperti itu lebih baik. Nah itu berarti adalah sudah keluar dari faedah aslinya kalam khobar atau
napa niku baik kalam khobar itu adalah kalam khobar yang musbat ataupun kalam khobar yang manfi. Baik, aja zaitun anta ta'lamu annahu lam yati. Sementara kamu sadar betul, kamu tahu betul bahwasanya si Zaid itu tidak datang. Dunal mukhatabi, bahkan mukhatab pun juga tidak. Bahkan mukhatab pun juga menyadari bahwa si Zaid itu tidak datang, bahwasanya si Zaid itu tidak datang. Tadi dulu sebentar. Al-Babusani, baca dulu juga. Imam Jabat ya, apa samuhu? Aksamuhu bihasabin nau'aini bi juz'aihi ba'un bila takallufi. Aksamuhu utawi piro dundumane majas akli. Aksamuhu utawi piro pandumane majas akli bihasabin nau'aini kelawan milang nopo hakikat majazi, hakikat majaziyah kudune bijus aihi ing dalam jus lurune majas akli iku arbaun ono papat bila takalufin kelawan tanpa kangelan. Ae innal majazal akliyah tegese kene majas akli bi tibari torofaihi kelawan mirang arah lorone majas akli ayil musnadi tegese musnade perkara kang den sendekake wal musnadi ilaihi lan kang den sendeni iku yang kasimuka bagi apa majas akli ila arbaati aksamin maring papat pira panduman. Awalu tawi kang awal iku hakikotani kang hakikat karune, iku hakikotani kang hakikat karune. Na'u ambatar robi ulbakola. Ambatan nukulake opo arrobiu mongso labu albakola ing janganan. Listiqmalil inbati krono gunake lafat imbat war robi lan lafat robi fi maudi ihima ing dalem panggonane robi lan inbat. Asani utawi kang kaping pindho iku majazani majas kayu majas karune nahu ahya ngoten nyuburake al ardo ing bumi apa sababuz zamani anyare mongso li annal murada kronos kang den karepake bi ihya iha kelawan nguripake ardi iku nadharatuha baguse utawa subure ardi bi anwa iroyahin kelawan pira wernane wangen-wangenan wanabati lada tubulan wal ihya'u utawi ihya' fil haqiqati dal haqiqati iku iqtaul hayati aweh sifat urip wal muradu utawi kang den karepake bisa babi zaman kelawan napa lek ngarani sababu zaman iku zamanus tiyati kuwah mongso dadi kuwate mongso dadi tambahe kuwate ardi annamiyati kang muda-muda bahwa sababu zaman fil haqiqati dalam hakikat iku ibaratun tetembungan an kaunil hayawani saking anane hayawan fi zamani hararatihi ing dalem mongso sifat panase hayawan al-ghoriziyati kang bangsa tumancep iku masbubatun kang kuat asali sutawi kang kaping telu iku kaunul musnati anane musnad iku majazan majaz awal musnati ilaihi tan al musnad ilah iku haqiqatan haqiqat nahu ahyal ardor robi ahya ngurip-ngurip al ardo ing bumi apa arrobi umong solaku arrobi utai kang kaping papat iku kaunul musnadi anane musnad iku haqiqatan haqiqat wal masnadulan ono apa musnad iku wal musnadu ilaihi lan ana apa musnad ilah iku majazan majaz nahu ambata nukulake albaqala ing janganan apa sababuz zamani napa niku wal apa sababuz zamani
nyale mongso bahwa jabat korinatun lafdiyah au maknawiyatun wa in atiyah bahwa jabat lan tetep apa korinah lafdiyatun kang bangsa lafat au maknawiyatun utawa bangsa maknawiyah wa in atiyah senajan iku korinah atiyah aik ngabudah tegese ora bisa sumugi iku maujud lil majazil akli kedhe majaz akli min korinatin saking korinah waya utawi korinah iku ma perkara dala kang nuduhake apa ma alal muradi ngatasi perkara kang den karepake oleh nuduhake la bil wati ora kelawan asal sumele apa ya mongkotai korinah iku imalah diyatun ana kalane bangsa ucapan kolika ucapan sira saya banguanake roksi ing rambut sira ingsun apa tawalil humumi nuli-nuline prihatin wal ahzani lan susah walakin wa tambine Gusti Allah iku ya alu agai Allah maing perkara ya syaukan kersa Allah ing ma imam maknawiyatun lan ana kalane bangsa maknawi wa ya utai maknawiyah iku anwaun pira-pira werna kasti halati yamil musnadi kaya muhale jumenenge musnad bil musnadi ilaihi klan musnad ilaih aklan ing dalem akale nahu mahabbatuka ja'at bi ilaika mahabbatuka utawi rasa demen marang sira iku ja'at ndadekne tumeka apa mahabbah bi klan ingsun ilaika maring sira li dhuhur istihalati yamil maji krana pertelane muhale jumenenge sifat teko bil mahabbati kelawan napa niku rasa demen li annal arada krana seluruhne sifat iku la yakum ora bisa jumeneng apa arad bil aradi kelawan sifat kang weneh adatan utawa ing dalem kebiasaan nahu hazamal amiru al junda hazama nglayokake sapa al amiru amir al junda ing bala perang budalake sapa amir al junda ing bala perang listihalati yami hasbil jundi karana muhale oleh jumenengake nglayokake prajurit bil amiri kelawan ratu wa jene amir adakan ing dalam biasane wa ingkana senajana ana apa niku hazmu iku mungkinan kang mungkin akal ing dalam akale au sudurul kalami utawa metune kalam minal muwahhidi sangke wong kang nyuwijake Allah bimisli ambata rabbi ing dalem sepadane ambata rabbi al-baqalah ambata nukulake apa ar-rabbi mongso laku al-baqalah ing jangan al-baqalah ing jangan dadi ambata rabbi iku iso napa dimaknani kelawan napa siji majas akliyah ngoten nggih ambata rabbi ngoten nggih napa dan ambata rabbi al-baqalah iku kena digawe contoh majas akli utawa digawe hakikat akliyah ngoten lha iku karek ndelok etekote mukhatab karo napa lek ngarani etekote mukhatab karo sapa jeneng mutakallim ngoten nggih al-babusani utawi bab kang kaping 7 iku fil musnadi ilaihi ing dalem musnad ilaih yuhdafu terkadang den buang apa musnad ilaih lil ilmi krana kinawa ruhan walid tibarin lan krana walid tibari mustamiin lan krana ngrungu krana muji wong kang ngrungu wasihatil ingkari lan sae ingkar isone dadi ingkar ngoten nalikane gak disebut jenenge kan iso ngingkari sing mritakno satri nang nutupi wadhe iki pursatin lan rupeke kasempatan ijlali lan krana ngegungake wa aksi hilang krana suwari ijlal ai tahkir
wanat minan krono darurat nadom istimalin lan manut oleh nglakoni wong Arab lan manut maring oleh nglakoni wong Arab. Kahabbada tariqatu sufiyah kaya lapat habbada. Iku sak bagus-baguse apa tariqatu sufiyati utawi tariqah ahli tasawuf. Tahdi nuduhake apa tariqah ilal martabatil aliyah, ilal martabati maring derajat al aliyati kang dhuwur. Mantap.